wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelati Wijaya Metarium, NIM 210-479, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra pujangga baru. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang dihadirkan menggantikan angkatan Balai Pustaka yang sudah berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena dipublikasikan lewat majalah Kebudayaan Pujangga Baru yang terbentuk pada tahun 1933 sampai 1942. Majalah ini memunculkan masalah tentang kebudayaan Indonesia dan pendidikan. Tulisan-tulisan berupa puisi, cerpen, roman, drama, esai, dan kritik pada masa itu titik beratnya pada persoalan kebudayaan dan sosial. Makin tampak dalam usia Pujangga Baru yang memasuki tahun keempat pada bulan Juli tahun 1936. Subjudulnya juga diganti menjadi Pembimbing Semangat Baru yang Dinamis untuk membentuk kebudayaan baru. Kebudayaan Persatuan Indonesia. Dalam pengantarnya, ini juga dinyatakan adanya pergeseran perhatian dari majalah Jang, terutama mementingkan kesastraan perlahan-lahan. Pujangga Baru menjejaki kakinya di lapangan kebudayaan bangsa kita. Kebudayaan Persatuan Indonesia dan kembalinya sedikit 5 artikel Alis Jahbana melanjutkan gagasannya mengenai menuju masyarakat dan kebudayaan baru. Adapun tokoh-tokoh dalam angkatan Pujangga Baru ialah 1. Sultan Alis Shahbana, yang kedua Armijin Pane, yang ketiga Amir Hamzah, yang keempat Sanusi Pane, yang kelima Ali Hamsi, yang keenam Selassie, yang ketujuh Mozasa, yang terakhir Jete Tangtengkeng. Ada beberapa pengarang pada masa Pujangga Baru beserta karyanya, antara lain novel Layar Terkembang tahun 1936 karya Sultan Takdir alias Habana. Yang kedua, novel Kalau Tak Untung tahun 1933 karya Selassie. Yang ketiga, kumpulan puisi Rindu Dendam tahun 1934 karya Jete Tangtengkeng. Yang keempat, ada drama Sediakala Ning Majapahit tahun 1938 karya Sanusi Pane. Dalam angkatan Pujangga Baru terdapat perbedaan wawasan sastrawan. Mereka berdebat dan kemudian hasil debat tersebut dibukukan dalam buku yang berjudul Polemik Kebudayaan, yang berisi momen pergulatan pemikiran di kalangan budayawan Indonesia pada tahun 1930-an, yang mana satu bagian terdapat polemik seputar apakah zaman Indonesia modern pada awal abad ke-20 merupakan kelanjutan zaman sebelumnya atau justru sama dengan alias Jabana, Sanusi Pane, dan Putra Jaraka. Dan kemudian perdebatan mereka dikumpulkan oleh Adhidat Kata Miharja. Tulisan di buku ini menggunakan bahasa Indonesia yang masih sangat serat dengan pengaruh Melayu. Lewat buku ini yang berjudul Polemik Kebudayaan, Adhidat Karya Miharja mengumpulkan tulisan para tokoh kebudayaan Indonesia di zaman itu, yang mencoba untuk menampilkan kembali agar tidak terlupakan seiring perkembangan zaman, terutama oleh generasi muda. Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa keinginan manusia terhadap pergantian adat adalah naluri dan alamiah. Manusia menginginkan perubahan yang merupakan manifestasi keadaan alam dan zaman. Pertentangan yang terjadi pemikiran antar tokoh merupakan dampak yang positif karena masing-masing saling bertentangan atau bermaksud baik. Buku ini menarik karena telah disampaikan hampir 80 tahun yang lalu.
Akan tetapi, masih relevan dengan keadaan saat ini. Masih banyak orang yang mempermasalahkan efek buruk globalisasi yang mengurus kebudayaan nasional dan makin membawa bangsa ini meninggalkan kearifan lokal dan nasional. Titik berat pada persoalan kebudayaan dan nasional makin tampak dalam usia bujangga baru yang memasuki tahun keempat pada bulan Juli 1936. Polemik kebudayaan adalah salah satu bukti bahwa Indonesia pernah mempunyai pemikiran hebat yang berusaha memberikan definisi pada bangsa ini di kehidupan yang akan mendatang. Mereka mempunyai tekad yang kuat bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan berkembang jauh lebih baik. Oleh karena itu, konsep tentang perbudayaan pun penting untuk difikirkan agar generasi yang akan datang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.